Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan manhwa Ultimate dari Segala Usia part ke-92. Seperti biasa bagi kalian yang baru aja mampir di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan bagi kalian baru aja nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah Mimin cantumkan di deskripsi video ini, atau kalian bisa cek di playlist. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, tetua Zhou Bo, salah satu tetua dari keluarga Zhou, telah binasa karena menelan pil beracun. Itu membuat Zhou Yang Biao marah dan murka. Ia mengeluarkan niat menghabisi kepada Yun Xiao. Yun Xiao sama sekali tidak takut dengan niat menghabisi Zhou Yang Biao. Dia berkata dengan dingin, "Apakah ada yang salah?" Setelah gagal meracuni dirinya, apakah Zhou Yang Biao memutuskan untuk melakukannya sendiri kali ini? Reputasi keluarga Zhou sangat buruk. Wajah Zhou Yang Biao bengkok. Ia berteriak dengan brutal, tidak peduli apa yang Yun Xiao katakan. Yun Xiao tidak akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Zhou Bo adalah eksistensi yang hampir pasti mencapai ranah Martial Emperor. Namun dia telah meninggal karena jebakan. Bahkan jika dia adalah pemimpin klan, Yang Biao tidak dapat memikul tanggung jawab ini. Jika dia masih membiarkan Yun Xiao pergi seperti ini, tetua tertinggi klan mungkin akan mengulitinya hidup-hidup dan mencabut tendonnya saat mereka mengetahuinya. Selama ribuan tahun, kapan keluarga Zhou pernah menderita kerugian yang sebesar itu? Kapan mereka pernah diprovokasi sedemikian rupa? Yun Xiao kemudian mendengus. Ia tidak akan pergi hari ini bahkan jika Yang Biao menginginkan ia pergi. Yang Biao mengingkari janji terlebih dahulu, lalu menghina dan mencaci dirinya. Bahkan meracuninya, dan sekarang ingin menghabisinya di siang bolong. Klan Zhou hanya orang yang tidak bisa memegang janjinya, tidak setia, dan tidak bermoral. Untuk berpikir bahwa klan Zhou adalah salah satu dari 4 keluarga besar aristokrat, klan Zhou benar-benar memalukan bagi 4 keluarga aristokrat besar. Yun Xiao meneruskan, karena ia berani datang ke klan Zhou hari ini, ia tidak takut ia dihabisi oleh klan Zhou. Jika klan Zhou tidak memberinya penjelasan untuk masalah yang tidak dapat dipercaya, tidak hormat, dan tidak bermoral ini, ia tidak akan pergi, bahkan jika klan Zhou dengan hormat mengirimnya pergi. Melawan tekanan Zhou Yang Biao, Yun Xiao berkata dengan cara yang bermartabat, "Jangan berpikir bahwa Martial Flame mudah untuk diganggu. Jika itu terjadi, yang paling buruk adalah mereka akan musnah bersama." Zhou Yang Biao berteriak dan menuju ke arah Yun Xiao. Apakah Yun Xiao mengatakan akan musnah bersama? Kualifikasi apa yang Yun Xiao miliki? Bahkan mereka tidak berada di kapal yang sama. Yun Xiao masih tetap tenang tanpa gerakan apapun dan hanya menggendong tangannya di belakang. Tapi Zhou Yang Biao mencibir Yun Xiao. Tiba-tiba kata-katanya berhenti saat udara bergetar dan perasaan buruk muncul di hatinya. Bahkan Xin Pi dan 2 orang lainnya yang berada tinggi di langit tercengang sesaat. Wajah mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Sesuatu mulai muncul di langit. Secara bertahap, muncul dari kehampaan. Tubuhnya yang besar seakan menghalangi langit dan matahari. Menghalangi setengah dari sinar matahari di kota Shangyang. Mata semua orang terbuka lebar, dan wajah mereka memucat. Itu adalah kapal perang Bluluan. Otak Zhou Yang Biao berdengung, dan wajahnya menjadi pucat seketika. Ia berdiri mendongak ke langit tidak percaya, seolah tubuhnya tidak bernyawa lagi. Kapal perang Bluluan adalah persenjataan mendalam tingkat 6. Dan itu bukan keberadaan tingkat 6 biasa. Dibutuhkan beberapa alkemis tingkat 6 untuk membuatnya bersama, yang setara dengan kota bergerak kecil. Mereka tak terkalahkan dalam pertempuran berskala besar. Bahkan keluarga Zhou yang telah ada selama 10.000 tahun tidak dapat memiliki harta sebesar itu, bahkan jika mereka memiliki sumber keuangan untuk membelinya. Pada dasarnya, itu adalah permintaan tanpa pasar, dan mereka sama sekali tidak memenuhi syarat untuk membelinya. Ding Er,
Wang Chen, Xin Ruyu, dan bahkan Zhou Yusan tertegun. Wang Chen benar-benar tidak bisa mempercayainya. Ia merasa itu tidak mungkin. Itu tidak seperti yang ia pikirkan. Apakah Yuan Shao akan melakukan itu? Ia masih tidak tahu berapa banyak kejutan yang akan Yuan Shao keluarkan. Begitu juga dengan Bai Li Gongjin. Ia tidak menyangka akan melihat hal semenakjubkan itu di kota Shangyang. Xin Ruyu sendiri benar-benar keringat dingin ketakutan. Ia tidak menyangka Yuan Shao memiliki hal seperti itu. Dari mana itu berasal? Zhou Yongbiao benar-benar tidak menyangka itu adalah kapal perang Bluluan yang sesungguhnya. Kapal itu mengudara tepat di atas kota Shangyang. Tepatnya ada di atas kediaman klan Zhou. Zhou Yongbiao hampir kehilangan akal saat dia meraung. Matanya marah mengatakan, kekuatan mana yang mengirim Yuan Shao? Bagaimana bisa ada kapal perang Bluluan? Yuan Shao hanya menyilangkan tangan di dadanya dengan senyuman kecil di bibirnya. Yang kemudian Yuan Shao menunjuk satu jari ke langit berkata dengan dingin, Hammer. Orang-orang mulai bingung dengan apa yang Yuan Shao maksud hammer. Mereka semua mulai menebak-nebak. Mungkinkah kekuatan yang ada di belakang Yuan Shao disebut hammer? Atau hammer adalah sebuah kode? Orang yang lain pun mengartikannya sebagai kapal perang seperti palu yang dapat menghancurkan segalanya. Mereka kemudian membenarkan satu sama lain tentang tebakan mereka. Karena bahkan jari Yuan Shao menunjuk ke langit. Yuan Shao hanya mengabaikan kerumunan dan mendengus dingin. Ia memiliki kapal perang Bluluan, bukan urusan mereka. Zhou Yongbiao segera tersadar dan terkejut menatap Yuan Shao. Dengan wajah pucat keringat dingin, matanya terbelalak. Zhou Yongbiao mengatakan, sepertinya Yuan Shao sudah siap sepenuhnya untuk berurusan dengan keluarga Zhou. Zhou Yongbiao berteriak, bahkan dengan kapal perang Bluluan, apa yang bisa Yuan Shao lakukan? Hari ini, ia ingin Yuan Shao meninggalkan kapal perang Bluluannya. Tiba-tiba, suara yang datang mengejutkan mengatakan, tanpa banyak alkemis yang mengendalikannya, apa yang bisa dilakukan kapal perang Bluluan? Suara dingin terdengar dari dalam klan Zhou, menyebabkan mereka yang mendengarnya menjadi linglung dan kehilangan keseimbangan. Tidak ada yang bisa menantang keluarga Zhou selama puluhan ribu tahun. Lanjut suara itu. Hari ini tinggalkan kapal perang dan hidup Yuan Shao akan diampuni. Beberapa aura agung membumbung ke langit dari rumah klan Zhou. Dan semua orang di sekitarnya mundur karena terkejut. Suaranya saja sudah cukup membuat semua orang pusing dan sulit untuk berdiri. Orang-orang saling bergumam. Mereka adalah penatua tertinggi klan Zhou. Penatua tertinggi yang memiliki basis kultivasi martial emperor bintang 7. Yang cukup kuat untuk memandang rendah seniman bela diri top dari wilayah selatan. Bahkan mereka mengatakan bahwa tetua agung keluarga Zhou berkultivasi tertutup di sekte permata surgawi. Jadi selama ini tetua agung ada dan menjaga mansion ini. Yang mengasingkan diri adalah orang yang paling berkuasa di keluarga Zhou. Dikatakan bahwa kekuatannya telah mencapai surga dan dia telah berhenti mengganggu urusan keluarga untuk waktu yang lama. Orang-orang mulai meragukan Yuan Shao dan mengasihaninya. Bahkan Yuan Shao dalam kesulitan. Jika dia tidak memiliki rencana cadangan yang kuat, dia akan dihabisi seperti lalat. Zhou Yongbiao terkejut dan sangat gembira. Dia dengan cepat maju untuk berlutut dan mengatakan salamnya. Ketidakmampuannya telah membuat malu keluarga Zhou. Zhou Changfa, pemimpin para tetua, melambaikan tangannya sedikit memberi isyarat agar Yongbiao menyingkir. Kemudian dia mengatakan kepada Yuan Shao dengan suara dingin. Ia tidak tahu apa tujuan Yuan Shao atau siapa di balik ini. Selama ribuan tahun tidak ada seorang pun yang berani berperilaku kejam di keluarga Zhou yang pernah hidup. Sebagai tetua tertinggi, ia muncul untuk memberi Yuan Shao kesempatan. Serahkan kapal perang Bluluan dengan sukarela, lalu berlutut di samping dan tunggu hukuman. Mungkin ia bisa mengampuni hidup Yuan Shao. Tekanan yang dikeluarkan Zhou Changfa membuat orang-orang lemah tidak dapat berdiri. Namun Yuan Shao masih berdiri dengan kokoh. Yuan Shao kemudian melirik mengatakan, apakah Zhou Changfa mengatakan akan mengampuninya? Apakah Zhou Changfa pikir ia akan takut? Karena Zhou Changfa menginginkan kapal itu, maka ia akan memberikannya. Yuan Shao tertawa marah.
Dia membuat gerakan yang rumit dengan tangannya. Sebuah formasi mulai terbentuk di tangannya. Dengan begitu, kapal perang beluluan yang melayang di langit sepertinya terpengaruh olehnya. Dengan dengungan yang keras, ia mengeluarkan suara yang sangat keras. Dan kemudian, cahaya mekar dari tubuhnya, seperti deretan lampu yang bersinar satu persatu, menutupi seluruh langit dengan cahaya yang menyilaukan, yang luar biasa. Haluan kapal perang perlahan membelok ke bawah, dan semua formasi di badan kapal perang beluluan diaktifkan. Hampir semua cahaya terfokus pada rumah Klan Zhou. Sinar yang begitu kuat hingga membuat bangunan Klan Zhou tampak menghilang dalam cahaya. Hanya menyisakan cahaya putih. Kapal itu menukik dengan tajam ke bawah. Ekspresi tetua Martial Emperor Zhou Changfa berubah drastis. Setelah bertukar pandang satu sama lain, sosok mereka berkedip dengan pemahaman diam-diam dan tersebar di sekitar rumah Klan Zhou dalam formasi segitiga. Mereka siap bertarung kapan saja. Wajah semua orang berubah serius. Kekuatan kapal perang beluluan hanya diturunkan dari mulut ke mulut. Bahkan mereka belum pernah melihatnya. Zhou Changfa dengan terkejut dan marah. Niat menghabisinya langsung mengunci Yun Xiao. Siap menghabisinya di tempat jika dia melakukan gerakan yang tidak biasa. Zhou Changfa mengatakan bahwa ia menyarankan Yun Xiao untuk tidak melangkah lebih jauh di jalan yang jahat. Apakah Yun Xiao pikir Yun Xiao dapat menangani keluarga Zhou hanya dengan kapal perang beluluan? Tidak peduli seberapa kuat kapal perang beluluan itu hanya senjata tingkat 6. Di dalam keluarga Klan Zhou, bahkan ada persenjataan tingkat 7 dan 8. Mereka bahkan tidak berada di level yang sama. Dan jika ia ingin menghabisi Yun Xiao, itu hanya akan memakan waktu sekejap. Senyuman mengerikan muncul di wajah Yun Xiao ketika ia mengatakan, ia tidak tahu apakah kapal perang beluluan ini dapat menangani keluarga Zhou atau tidak. Tapi Zhou Changfa tidak akan dapat menghancurkan pertahanannya dalam waktu singkat. Dengan sedikit waktu itu, beberapa alkemis di dalam kapal perang akan memiliki cukup waktu untuk menabrak keluarga Zhou dan kemudian meledak. Bisakah mereka, para Martial Emperor, menahan kekuatan penghancuran dari kapal perang beluluan? Selain itu, bahkan jika Zhou Changfa menghabisinya, itu tidak akan mempengaruhi kapal perang untuk jatuh dan hancur, bahkan jika beberapa dari mereka dapat melarikan diri. Ia ingin melihat berapa banyak dari ribuan orang di keluarga Zhou yang dapat melarikan diri. Kapal perang beluluan masih melesat mendekati kediaman keluarga Zhou dengan begitu cepat. Sedangkan orang-orang mulai panik. Mereka terkejut dengan apa yang Yun Xiao katakan. Apakah Yun Xiao sudah kehilangan akal? Yun Xiao akan menabrakkan kapalnya. Semua orang di sekitar menghirup udara dingin dan mendongak dengan ngeri. Mereka melihat kapal perang beluluan memang menghadap ke bawah dan mulai turun perlahan. Kecepatannya meningkat. Tidak ada yang bisa tetap tenang. Dalam jarak seperti itu, tidak ada yang bisa melarikan diri dari kekuatan penghancuran kapal perang beluluan. Belum lagi seluruh rumah Klan Zhou. Bahkan lebih dari separuh kota Shangyang mungkin akan diledakkan. Kerumunan tiba-tiba menjadi kacau. Banyak orang mulai lari keluar kota. Adegan menjadi kacau. Dan segala macam kutukan dan tangisan terdengar. Di antara kerumunan, Ding Er menyaksikan kapal perang yang akan mendarat dan bergumam. Orang gila, Yun Xiao benar-benar orang gila. Tetua Yurong menarik lengan Ding Er, meminta untuk Ding Er melarikan diri. Akan terlambat jika mereka menunggu. Bai Li Gongjin juga masih berdiri tidak bergerak menatap kapal perang beluluan. Jejak tekad melintas di mata Ding Er. Meskipun wajahnya sedikit pucat, dia tetap menggelengkan kepalanya mengatakan tidak. Ia ingin tinggal di sini dan melihat seberapa kuat Yun Xiao. Dan sejauh mana Yun Xiao bisa mencapainya. Ketika dia mengatakan ini, Ding Er juga merasa itu sedikit tidak bisa dipercaya. Dan matanya penuh keheranan. Di kejauhan, Xin Ruyu tidak lagi bisa tetap tenang. Dia telah kehilangan udara mulianya dan menjadi gila. Ia berteriak bahwa ia menyesal tidak menghabisi Yun Xiao sebelumnya. Bangsawan lain dan hampir semua pasukan menjadi pucat karena ketakutan. Penghancuran diri dari raksasa seperti itu bisa membawa bencana bagi kekaisaran Das Flame. Wajah Zhou Changfa juga menjadi pucat.
Dia menatap kapal perang Bluluan yang terbang ke arah bawah dan keringat dingin. Dengan ledakan kapal perang Bluluan sebesar itu, dia bahkan tidak tahu apakah dia bisa melindungi dirinya sendiri, apalagi keluarga Zhou. Dia sangat terkejut sampai telapak tangannya berkeringat. Tiba-tiba sebuah suara berteriak untuk berhenti. Itu adalah suara Xinpi. Xinpi yang menonton pertunjukan dari langit tidak bisa lagi tenang. Ia meminta untuk Yun Xiao berhenti. Dia berteriak, tidak perlu mengakhiri semuanya dengan kematian, dan menyebabkan kedua belah pihak menderita pada akhirnya. Kota Xiangyang adalah ibu kota kekaisaran, dan Xinpi adalah anggota keluarga kerajaan Xin. Bagaimana dia bisa duduk dan menyaksikan setengah dari kota Xiangyang diledakkan? Xinpi, Zhu Jin, dan Audija mendarat di depan Yun Xiao dalam sekejap. Saat Xinpi melihat kapal perang mendarat lebih cepat dan lebih cepat, ia mengatakan untuk Yun Xiao berhenti dan membicarakannya. Yun Xiao menimpali, apa yang perlu dibicarakan? Zhou Changfa akan menghabisinya. Yun Xiao berengus dingin mengatakan dengan senyuman mengerikan. Seluruh keluarga Zhou akan dimakamkan bersamanya. Xinpi terkejut dan bergumam dalam hati. Dengan posisi kapal perang Bluluan saat ini, bahkan jika itu tidak mengenai rumah klan Zhou, tidak ada yang bisa selamat dari ledakan itu. Xinpi mengatakan, ia berjanji kepada Yun Xiao bahwa Zhou Changfa tidak akan menghabisinya. Ia meminta untuk Yun Xiao menghentikannya. Ia setuju untuk menjadi perantara. Ada baiknya mereka diskusikan dengan benar. Mata Yun Xiao melebar saat dia bertanya dengan bingung. Ekspresinya menjadi imut menanyakan, benarkah? Xinpi sangat marah hingga dia memuntahkan cairan merah. Siapa yang tidak tahu bahwa Yun Xiao adalah anak yang tegas, kejam, dan licik? Yun Xiao benar-benar bertingkah imut. Namun Xinpi mengatakan, iya, tentu saja. Ia pun menjawabnya dengan tergesa-gesa. Yun Xiao mengedipkan matanya yang besar, menunjuk ke arah Zhou Changfa mengatakan. Zhou Changfa baru saja mengatakan bahwa tidak seorang pun yang telah memprovokasi keluarga Zhou selama ribuan tahun dapat dibiarkan hidup. Jika ia tidak binasa, di manakah wajah keluarga Zhou? Ia tidak percaya bahwa Zhou Changfa dapat membiarkannya hidup. Ada baiknya mereka musnah bersama. Yun Xiao membuat segel tangan dengan satu jarinya, dan cahaya kapal perang Bluluan semakin kuat dan kecepatan meningkat. Zhu Jin, Audija segera mendekati Zhou Changfa dan meminta untuk mengatakan sesuatu. Melihat kapal perang yang hampir benar-benar mendarat, hati Zhou Changfa menjadi dingin. Dia berkata dengan berteriak, untuk Yun Xiao menghentikan niatnya, ia akan membuat pengecualian kali ini. Yun Xiao menanyakan, pengecualian yang tidak baik bukan? Dengan ekspresi bingung di wajahnya, Yun Xiao mengubah gerakan tangannya sedikit, dan kapal perang sedikit melambat. Beberapa dari mereka menghela nafas lega. Xinpi buru-buru mengatakan, tidak ada yang buruk tentang itu, karena ada peraturan, tentu saja ada pengecualian. Mereka semua adalah pahlawan dari keluarga aristokrat Das Flame. Jadi, mengapa mereka harus bertarung sampai binasa? Ia akan menengahi atas nama keluarga kerajaan, dan ia akan benar-benar tidak memihak kepada siapapun. Ketika Zhu Jin melihat wajah tidak percaya Yun Xiao, dia dengan cepat meyakinkan seluruh orang di Xiangyang ada di sini. Semua orang bisa menjadi saksi. Xinpi tidak akan pernah bercanda tentang reputasinya. Yun Xiao memasang tampang heran. Ia mengatakan bahwa ia akan mempercayai mereka kali ini. Dia membuat segel tangan dan lampu hijau muncul di tangannya. Kapal perang Bluluan segera berhenti. Xinpi dan Zhu Jin menghela lega. Dan kapal perang Bluluan pun berhenti tepat di atas kediaman keluarga Zhou. Bailey Gongjin yang berdiri diam di samping memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Ia bergumam. Yun Xiao menggunakan metode yang sangat aneh untuk berkomunikasi dengan para alkemis di kapal perang. Wajah Zhu Jin dipenuhi dengan keringat dingin. Melihat kapal perang itu akhirnya berhenti, dia menghela nafas lega. Ini mungkin saat paling berbahaya yang pernah ia alami di kota Xiangyang selama ratusan tahun. Saat kapal perang Bluluan berhenti, Yun Xiao tiba-tiba merasakan niat menghabisi yang tajam, menembus tubuhnya dan bergerak ke anggota tubuh lainnya. Menyegel semua meridiannya. Tubuh Zhou Changfa meledak dengan chi yang kuat dan menekan seperti gunung. Dia mengarahkan serangan kepada Yun Xiao.
Shinpei terkejut dan berteriak untuk Zhou Changfa menghentikan niatnya. Namun Zhou Changfa tidak mengindahkan dan berteriak dengan dingin. Yun Shao berani memprovokasi keluarga Zhou, maka Yun Shao akan binasa. Yun Shao merasa seolah-olah dia telah terjatuh ke gunung es. Seluruh tubuhnya ditekan oleh aura yang kuat, dan dia bahkan tidak bisa menggerakkan chi primordialnya, apalagi tubuhnya. Dan serangan Zhou Changfa benar-benar mendarah di tubuh Yun Shao. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa Ultimate dari Segala Usia part ke-92. Seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana!